Supaya saya benar-benar bisa membantu teman-teman, saya langsung slide tapi cepat ya Mas Fran ya. Iya, silakan. Di akhir ada. Nah, ini proses eliminating Mas Fran. Jadi proses eliminating itu kita berusaha untuk menyadari berbagai masalah, persoalan, dan penghambat untuk berkembang dan sukses. Jadi menemukan hambatan diri dan mampu mengurai dengan jelas akar dari semuanya itu. Nah, dari sana diharapkan mampu lepas dari belenggu masa lalu itu, lalu tidak dikuasai oleh keterbatasan diri dan siap lalu menyongsong masa depan. Jadi ini inti dari eliminating. Jadi kalau dari kata eliminating itu kan mengeliminasi, ya, membuang lah, menyingkir. Karena bagi saya Mas Fran, saya percaya bahwa asali manusia itu ya baik. Kenapa ada sesuatu yang kurang baik? Ya karena ya ini entah itu perjumpaan, cara didik, ya keterbatasan dari manusia yang adalah ciptaan membuat pola bahasa tertentu itu lalu hadir di dalam pikiran kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan itu seringkali lalu kita terjemahkan dengan bahasa lain, lalu luka batin atau persoalan yang membelenggu dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran Mas Fran, gambaran saya menganggap apa yang ada di dalam diri kita penghambat itu seperti manusia yang membawa gendong gajah. Saya tidak mengatakan ini ada di dalam diri manusia, tetapi ini yang bisa membuat seseorang menjadi terbelenggu itu, lalu akhirnya dia ya merasa tidak nyaman dan sebagainya, dan itu adalah pikiran kita yang terwujud dalam perilaku sampai akhirnya ada hasil tertentu melalui sikap-sikap yang tidak seperti keinginan kita. Nah, proses ini yang penting Mas Fran. Proses eliminating itu, nah ini kan tadi saya mengatakan roda kehidupan itu akan kita pakai terus, termasuk di dalam eliminating ini. Jadi proses ini kita mengajak mereka untuk menemukan apa sih hal yang menghambat diri kita dalam keluarga, dalam relasi, dalam ekonomi, kesehatan spiritual. Kemudian apa yang terjadi? Misalnya saya dalam pengembangan diri saya misalkan saya punya mental block minder misalnya untuk usaha, untuk pekerjaan saya. Apa yang terjadi? Ya mungkin saya akhirnya menjadi terhambat dan sebagainya. Dan mungkin ini yang berbeda dengan yang lain. Proses tidak berhenti di sini, ini hanya menjadi jembatan Mas Fran. Karena yang terutama adalah yang di kedua ini. Bagaimana seseorang menemukan sikap baru dan kemudian dia melakukan proses untuk menumbuhkan sikap baru itu. Sehingga setelahnya seseorang lalu tidak fokus lagi di bagian yang membelenggu, entah itu mental block, tetapi dia fokus di bagian yang sikap baru ini. Dan justru kunci inilah yang membuat seseorang lalu akhirnya bisa keluar dari segala sesuatu yang membelenggu sebelumnya. Itu hal yang terjadi. Nah, ini menjadi metafor dari eliminating itu. Mas Fran pasti tahu, pernah cerita ya, ada kalau dua singa saling bertanding, sama-sama kuatnya, siapa yang menang nih? Ada Mas Fran bisa menjawab yang menang siapa? Yang menang yang mana? Yang betina mungkin ya. Nah, ini tidak jelas betina, tapi sama-sama kuatnya, sama-sama fisiknya. Itu yang jantan, yang menang akhirnya yang tidak bertarung kan? Padahal bertahun. Nah, lucunya jawaban ini Mas Fran, saya bisa tunjukkan. Yang menang adalah singa yang diberi makan, Mas Fran. Artinya kalau yang singa A masih akan disebut singa A atau singa B. Kalau yang diberi makan singa A, ya singa A lah yang menang. Dia yang menang, yang punya tenaga ya. Punya tenaga. Artinya kalau yang B dikasih makan ya dia yang menang. Nah, ini saya pakai metafor untuk membayangkan di dalam diri kita juga seperti itu. Mana yang kita kasih makan? Apakah yang kelemahan atau sikap baru itu? Nah, kalau kita kasih makan yang sikap baru itu, ya pasti itu akan membuat diri kita lalu menjadi kuat dan menjadi pemenang. Mas Andi, saya mau komentar dulu. Kan ada metode untuk pengembangan diri, luka batinnya tuh dikorek-korek, dibersihkan benar. Dan itu butuh waktu, butuh tangis, air mata, sakit gitu ya. Tapi kalau di konsep New Life ini, filosofinya adalah mana yang diberi makan. Yang difokuskan, maka dia akan berkembang. Yang tidak difokuskan, maka dia akan mengecil, lama-lama hilang, mati. Betul. Begitu ya Mas Andi. Jadi nggak usah berepot lagi noleh ke belakang, menyalahkan masa lalu. Betul. Tapi sekarang punya bangunan yang mau direncanakan, mari kita mulai membangun. Iya. Seperti itu Mas Fran, seperti ada perumpamaan, misalkan ada satu perumpamaan itu antara gandum dengan ilalang tuh.
Kemudian tuannya ada yang menjawab, apakah ilalangnya saya cabut? Lalu tuannya mengatakan, jangan dicabut. Fokusmu bukan di ilalang, tapi fokusmu di gandum. Kalau gandum itu yang kamu perhatikan, nanti saatnya panen, ya gandum itu yang dipanen, ilalang nanti pasti akan dibakar dengan sendirinya. Itu proses pengolahan diri kita. Kalau kita fokus di usaha baru yang kita miliki, ya, sikap baru yang kita miliki, dan itu kita kasih makan terus menerus, fokus kita di situ, justru itulah yang membuat diri kita menjadi lebih berdaya daripada hanya meratapi tentang kelemahan atau peristiwa yang terjadi di masa lalu yang proses pengolahannya itu bertahun-tahun sampai akhirnya terluka, nangis berkepanjangan terus-menerus, Mas Fran. Ya, oke Mas Andi, sebelum lanjut, saya mau tanya nih, dan suster, Bapak Ibu juga, saya sempat nanya pada Mas Andi sebelum kami berjumpa di sini. Mas Andi mau berapa menit? 60, 75, atau 90? Nah, kalau mau 60 sekarang tinggal 3 menit. Kalau 75 masih ada 15 menit lebih. Nah, biasanya karena 3 menit terakhir saya minta Mas Andi membuat summary dan closing statement, Mas. Jadi kita lanjut dulu sampai berapa? 75? Boleh. Oke, jadi Bapak Ibu Suster, kita sampai jam 9.15 waktu Indonesia Barat atau jam 10.15 waktu tempat tinggalnya Mas Andi, Indonesia bagian tengah. Silakan. Baik, Mas Fran, itu kalau saya sih mumpung ada kesempatan supaya pendengar atau pemirsa kita itu bisa menjadi puas lah, iya. Jangan sampai gelisah nanti, sampai mules-mules nanti. Karena kalau nggak puas harus datang ke Labuan Bajo, Mas Fran. Jangan, itu sesi panjangnya nanti bareng saya ya. Siap. Selepas pandemi. Silakan lanjut Mas Andi. Ya, ini proses yang berikutnya itu wake up. Jadi menikmati segala sesuatu dengan gembira, dengan mengaktifkan seluruh panca indera. Jadi terhubung dengan kehidupan melalui indera. Kemauan untuk bangun dengan memiliki sikap, cara, dan jurus ampuh untuk meraih apa yang kita inginkan. Ini proses yang berikutnya. Sebetulnya proses yang ini adalah proses untuk berusaha untuk menumbuhkan motivasi terus-menerus, yang dinamakan state, kondisi mental untuk selalu berada pada, ya saya mau untuk jalani kehidupan ini dengan penuh semangat. Itu intinya. Jadi lebih semuanya itu hanya sebuah state of mind, apa yang ada di dalam pikiran kita. Ini dasarnya ya karena ada sinergitas antara pikiran, perasaan, lalu tubuh, Mas Fran. Nah, ini yang menjadi bagian utama dari wake up, sehingga dalam proses ini ya lalu kita mengajak peserta untuk, ya kalau kita mau misalnya tubuh ini kan selalu dengan posisi-posisi tertentu itu bisa memunculkan perasaan tertentu. Kenapa kita tidak menciptakan itu? Misalkan kalau Mas Fran duduk seperti itu kan, atau kita saling menatap seperti ini kan menunjukkan kepercayaan diri kita. Artinya ya dengan segala sesuatu ya, dengan posisi mengangkat seperti ini, dengan tegak seperti ini, itu bisa mengubah perasaan yang ada di dalam diri kita. Daripada kita menunduk kemudian meratapi, ya lebih baik ubah posisi kita untuk sungguh-sungguh yakin. Ini dari posisi tubuh. Setuju sekali Mas Andi, sedikit komentar. Sekarang posisi saya agak miring untuk membangun sikap rileks. Dan semoga sikap rileks ini juga menular ya kepada audiens kita. Bisa jadi ada yang setengah baring-baring, ada yang duduk di sofa, di kursi goyang. Saya nggak tahu kalau kursi goyang masih ada atau nggak zaman sekarang. Iya, tapi percaya diri, ya. Betul. Tetap dada, bahu itu ya tegak, bukan berarti kaku begitu ya, tapi tetap bisa rileks. Silakan Mas Andi, lanjut. Iya, bahkan saya kadang-kala Mas Fran untuk posisi ini, kehidupan seseorang itu kalau berdoa itu juga terlihat dari posisi berdoa dia. Kalau berdoanya itu dia banyak menunduk, itu pasti yang muncul adalah mohon terus. Dan penuh beban itu. Penuh beban itu. Kalau orang berdosa kan sampai tunduk sekali gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang kan ada yang berdoa sampai tunduk, itu kan pasti isinya itu doa mohon atau apa. Tapi kalau berdoanya itu agak ke atas, itu kan yang muncul itu biasanya jarang orang memohon. Biasanya berserah gitu ya. Inilah aku. Ya, mensyukuri, memuji. Ya, itu kan situasi, padahal hanya tubuh yang berubah, tapi menentukan juga situasi batin yang ada di dalam diri kita. Ini proses wake up, termasuk juga
proses bagaimana saya mengajak untuk ya kalau kita mau ciptakan diri kita dengan state of mind yang positif ya harus selektif apa yang kita lihat, apa yang kita baca, dan apa yang kita dengar. Itu Mas Fran. Jadi kalau yang kita lihat itu hanya berita-berita yang yang menyedihkan ya pasti diri kita juga kurang gak nyaman ya Mas Fran ya. Misalkan tiap hari dengar berita tentang COVID, meninggal, atau berita hoax, segala macam, pasti juga situasi batinnya nggak nyaman dan itu menghambat diri kita juga untuk bisa berkembang. Atau yang kita baca berita-berita yang mengkhawatirkan pembunuhan dan sebagainya, pasti juga membuat otaknya jadi kriminal itu. Kriminal. Termasuk juga yang kita dengar, Mas Fran, itu kan pasti menentukan. Misalnya, saya sering juga ini, kalau yang kita dengar seperti ini, nah, apa yang terjadi Mas Fran kalau mendengar lagu itu? Ya, saya nggak tahu liriknya apa, jadi rasanya jadul sekali begitu. Ya. Tarik ke masa lalu. Nah, dan rasanya mau mengangkat tubuh untuk bergerak itu juga berat sekali ya Mas. Berat, iya. Kalau duduk ya lebih baik udahlah. Dan seperti itu. Tapi kalau lagunya seperti ini yang lagi viral. I feel good. Oh iya. Itu lagu pertama saya lari pagi, Mas Andi. Oh ya. Iya. Nah, ini padahal kan hanya sebuah lagu, tapi kalau lagu yang kita dengar juga lagu yang menyemangati diri kita, membuat gairah, pilihan itu juga membuat diri kita ya bisa bergairah di dalam hidup kita. Jadi ini tergantung pada diri kita, bagaimana kita melihat apa yang kita baca, yang kita dengar juga akan menentukan diri kita. Maka saya selalu mengajak di Wake Up ini ya, pilihlah sesuatu yang membuat diri kita itu menjadi terus berada di dalam high motivation untuk bisa melakukan segala sesuatu. Karena ini modal untuk kita, untuk kesulitan apapun, ada hal apapun, kalau kita tetap berada di high motivation ya kita akan lakukan itu. Itu di bagian Wake Up. Kok masih itu ya lagunya? Nah, ini tidak perlu saya tampilkan, nanti aja. Nah, itu. Nah, proses yang berikutnya leadership, Mas Pras. Jadi berani menjadi diri sendiri untuk mengarahkan pada arah dan tujuan yang jelas, siap memberdayakan diri terus-menerus untuk membawa pada harga diri dan kepercayaan diri. Nah, disinilah kita diajak untuk berani menjadi diri kita sendiri menurut versi kita. Tidak perlu menjadi orang lain, tetapi beranilah untuk bisa menjadi diri sendiri. Tadi self leadership adalah sebuah keberanian untuk saya mau memimpin diri saya dengan segala keunikan, kekasan, dan saya berani untuk menjadi diri saya sendiri dengan versi saya. Karena kita berprinsip bahwa dia pemain sepak bola ya, dia tidak bisa menjadi seorang pemain basket yang handal karena dia ahli di sepak bola. Termasuk juga di pemain basket ya, dia pasti akan tidak bisa seahli dia menjadi pemain sepak bola. Itu bagian yang diri kita, sehingga jadilah diri kita sendiri apa adanya dengan keunikan kekasan itu, nggak perlu lagi mencoba mencari menjadi orang lain, tetapi dengan diri sendiri itu juga bisa menjadi kekuatan. Misalkan kalau Mas Fran pernah selalu sharing saya itu introvert segala macam itu, tapi kalau itu menjadi sebuah kekuatan, nggak perlu lagi menjadi orang lain, itu sangat kuat sekali. Kekuatan-kekuatan dalam diri yang terbeli. Nah, proses yang berikutnya imagination. Itu sebuah kemampuan dalam diri kita untuk selalu memiliki impian yang besar, memikirkan dan merasakan dalam tubuh. Nah, disinilah di proses inilah, Mas Fran, seseorang itu kita ajak untuk membuat sebuah sketsa impian. Sebetulnya dalam hidup ini apa sih yang diimpikan, apa sih yang dirindukan, apa yang mau diraih. Kita kan pasti selalu punya sebuah impian-impian tertentu yang kita mau raih. Dan bagaimana kemudian kita mensketsanya itu menjadi sebuah bagian dalam diri kita yang harus kita kejar. Nah, itu bagian proses ini. Dan itu perlu kita periksa, Mas Pan. Apakah impian ini benar-benar merupakan hal yang penting buat saya? Apakah impian ini penting bagi orang yang terdekat dengan saya? Dan apakah impian ini berkenan kepadanya?
Itu menjadi proses di sini. Bagaimana kemudian kita berusaha untuk mencapai. Panjang itu ya. Betul. Refleksinya bisa panjang sekali saya bayangkan. Panjang dan terutama dalam, Mas Fran. Dalam, ya. Dalam itu karena kita memang ini aduk-aduk orang harus sampai jauh di kedalaman apa sih yang diinginkan, apa sih yang dimaui atau yang dirindukan dari seseorang itu. Terutama pertanyaan ketiga, Mas Andi, apakah berkenan? Itu Ya. misteri itu bagi saya. Oke. Iya. Ini juga pertanyaan yang mengarahkan dalam arti tertentu ya kita di dalam memiliki sebuah impian ya harus sisi ekologis ya kalau ini yang berkenan kepadanya. Apakah impian kita itu memang sesuatu yang bermanfaat, bermakna bagi orang lain, Bagi semesta ya. Semesta. Jangan sampai kemudian berbenturan atau berlawanan juga dengan semesta. Maka pertanyaan yang ketiga ini apakah berkenan kepadanya ini menjadi sebuah refleksi untuk mengarahkan kepada impian kita. Kalau turut dalam arti tertentu tidak bertentangan atau berbenturan dengan semesta, ya lalu kita bisa mengambil sebuah refleksi bahwa inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Mas Andi, komentar sedikit. Artinya kalau ada orang menjalani profesinya lalu nabrak sana sini, menyakiti hati orang sana sini, merusak relasi, bahkan merusak lingkungan sekitar, artinya yang ketiga ini perlu banyak gali ya, perlu banyak diam dan merenungkan nomor ketiga ini. Iya, betul Mas Fran. Jadi itulah yang saya inginkan sebetulnya dalam proses ini. Kalau peserta mengikuti proses ini jangan sampai di dalam keputusan nanti dia merencanakan di masa depannya itu dia kemudian entah itu pekerjaannya, entah itu profesinya justru bertentangan dengan hal yang seperti ini. Termasuk Mas Andi, maaf memotong, termasuk merusak relasi dalam keluarga. Ya. Ini Itu juga termasuk yang berusaha diatasi dalam proses ini ya. Ya. Karena kan ada orang ngejar karir, akhirnya relasi dengan pasangan atau dengan anak-anak menjadi terganggu gitu, bahkan rusak. Ya. Dan itu banyak kali terjadi dengan orang berpikir bahwa saya kerja ini kan untuk keluarga. Tetapi justru yang terjadi bekerja mengorbankan keluarga. Itu kan berbeda. Iya. Kerja untuk keluarga dan bekerja kemudian sampai akhirnya mengorbankan keluarga. Nah, itu efek yang kadangkala yang sering kali terjadi. Yang parah Mas Andi? Ya. Yang parah mengorbankan diri sendiri. Saya kenal beberapa teman. Ya. Karena saya termasuk dulu pernah kerja seminggu 7 hari kerja. Dan saya putuskan stop karena saya pengen hidup untuk keluarga juga dan untuk diri saya. Ya, Oke. Betul Mas Fran. Maka 3 pertanyaan ini punya kadar yang berbeda kedalamannya. Jadi ini harus dijawab. Yang pertama, misalkan impian itu penting enggak? Mungkin orang akan mengatakan penting. Tetapi kemudian setelah dia mengatakan dirinya penting, harus ke pertanyaan yang kedua. Penting enggak bagi keluarga? Artinya ada sesuatu enggak dengan orang-orang terdekat itu membawa kebahagiaan enggak bagi keluarga? Dan kemudian kalau itu sudah clear, baru ke arah yang ketiga. Berkenan kepadanya enggak? Itu pertanyaan untuk sebuah impian yang kita. Iya, dalam ya teman-teman semua ya. Oke, di sini saya bacakan dulu ada komentar ini. Pak Franciscus Safdianto Ranu, selamat malam Coach Andi, salam sehat selalu. So I thank you atas motivasi barunya malam ini. Pak Apip Firmansyah tadi ya sudah juga ya, luar biasa ilmunya Mas Andi, sangat menginspirasi. Bu Lamria Tambunan, luar biasa new life method yang disampaikan Mas Andi, sangat inspiratif bagi saya pribadi, thanks. Bu Maria Elis, hadir mengikuti, luar biasa Mas Andi. Kalau mau bertanya juga boleh ya. Dugaan saya 2115 juga belum selesai. Karena ini materi dalam. Oh, tinggal 2 lagi. Tinggal 2 lagi, Mas. Silakan. Iya, tinggal 2 lagi. Nah, bagian yang berikutnya itu adalah fullness gitu ya. Jadi ini intinya sederhana. Menjadi mindfulness dalam hal apapun. Kalau kita mau melakukan segala sesuatu itu dengan mindfulness, itu sungguh-sungguh kita bisa menikmati itu. Banyak orang yang melakukan pekerjaan atau apa dia tidak mindfulness, maka dia tidak pernah menikmati di bagian pekerjaannya itu. Nah, ini yang terjadi. Maka saya mengajarkan di situ
Ya kalau mindfulness ya ada ini istilahnya the power of now. Sepenuhnya hadir, menikmati dan mensyukuri apa yang kita lakukan. Sama seperti ini, Mas Fran, kita hadir bersama ya dalam Zoom atau di YouTube ini ya. Saya nggak memperhatikan yang lain, tapi saya fokus untuk berbagi di sini. Maka ya saya menikmati kehadiran bersama dengan Mas Fran dalam proses ini. Nah, ini yang seringkali orang lupakan. Kadang-kadang dia makan, tapi yang dipikirkannya hal lain lagi. Ya pekerjaan, pikirkan ini. Jadi tidak sungguh-sungguh mindfulness. Nah, ini hanya sekedar latihan, nggak perlu, tapi bisa mulai dari nafas, menyadari, pernah nggak kita mendengar nafas kita? Bukan menyadari nafas, Mas, mendengar nafas kita. Saat COVID itu baru banget kita dengar dan kita sadari. Betul. Nah, kalau Mas Fran mengalami sampai sesak ya, Mas Fran. Ya, saya kalau sesaknya sih enggak, tapi saya baru menyadari yang namanya tidak bisa mencium itu seperti apa. Saya ngalami gitu Mas Andi, karena memang forsir habis fisik saya paksa habis. Jadi mungkin 3 minggu nggak berhenti kerja itu. Saya ingat terakhir saya dari Kalimantan seminggu mentraining sendirian, kemudian pulang langsung jadi saksi nikah. Kemudian besoknya sorenya ada seminar, besoknya lagi seminar lagi, dan kemudian tepar. Ya. Itu termasuk ketidakseimbangan. Nah, kalau sekarang saya sudah seimbangkan setiap pagi minimal seminggu 5 hari olahraga saya. 5 kali. Ya, Mas Fran. Ya, ini proses itu ya. Misalkan saat makan, saat minum, kita sungguh-sungguh mindfulness enggak. Ini bagian dari proses. Nah, yang terakhir evaluation, yaitu kesiapan, kemauan untuk jalankan semua program hidup dalam tindakan yang nyata. Ini proses yang harus kita lakukan terus-menerus, Mas Fran. Maka perlu dalam evaluasi ini ya menantang integritas kita untuk perubahan itu. Apakah segala yang saya pikirkan sama dengan yang saya katakan? Apakah yang saya katakan ke diri sendiri benar-benar saya lakukan? Dan apakah pikiran, perkataan, perbuatan saya sudah menjadi satu kesatuan yang utuh? Nah, ini refleksi yang nanti akhirnya bisa kita gunakan untuk optimalisasi dari sumber daya yang kita miliki. Jadi itu Mas Fran. Oke, luar biasa ya. Dalam, yang saya rasa langsung dalam loh. Saya hanyut. Gelombang otak saya turun Mas Andi ke alfa. Biasanya kan jadi host kritis gitu ya. Ini lebih banyak pengen ikut sharing akhirnya. Iya. Oke, terima kasih. Dan saya rasa teman-teman di rumah juga banyak yang langsung tergerak, terangkat ya. Pengen berbagi dan mulai hidup nih apa yang digumuli dalam hatinya. Memang ada orang-orang yang nggak bisa hening, dugaan saya karena takut pada suara hatinya. Betul. Yang berteriak-teriak ya Mas Andi ya. Iya. Padahal kalau orang berani hening itu ya dia akan menemukan banyak. Tadi itu makanya kekuatan-kekuatan yang sebetulnya tidak terduga itu akan muncul, dan itu menjadi sesuatu yang kita akhirnya mengatakan, wow, ternyata itu ya selama ini yang membuat saya nggak bisa maju melangkah ke depan itu. Lalu akhirnya ya bisa membuat orang lain menjadi lebih enjoy, nyaman, tenang gitu ya. Atau setidaknya ketika dia menghadapi banyak tantangan atau apa, nggak langsung reaktif Mas, tetapi bisa langsung mengendapkan dulu, memeriksa, kemudian ya oke, saya jalan seperti itu. Oke, luar biasa. Dan Mas Andi, outcome dari proses ini pribadi yang seperti apa? Ini terakhir. Ya, jadi sebetulnya kalau dari outcome ini ya saya mengajak ya dalam arti tentu peserta pelatihan atau siapapun yang melakukan proses ini untuk membangun keseimbangan dalam roda kehidupannya. Kalau seseorang itu seimbang, lancar untuk bisa mencapai tujuan yang kita inginkan, kalau tujuan itu tercapai, ya akhirnya menjadi bahagia. Itu jadi ada proses. Pertama adalah menyimbangkan roda kehidupan. Kalau seimbang, lalu ya lancar untuk bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Kalau itu tujuan itu tercapai, ya lalu akhirnya bisa mengalami kebahagiaan. Itu outcome yang pertama. Yang kedua ya, kita bisa memiliki cara untuk terus-menerus berada pada kondisi mental positif yang kita inginkan, Mas. Jadi tidak kehilangan cara untuk kita menemukan sesuatu yang kita inginkan ketika ada sesuatu hal yang menimpa diri kita, tapi kita bisa mampu untuk bangkit karena kita ada caranya untuk bisa terus
menerus berada pada kondisi mental yang kita inginkan. Wow. Iya. Mas Andi, sekalian kalau begitu. Ya, ini waktunya juga sudah sedikit lewat, tapi nggak apa-apa, teman-teman semua masih betah kok di sini. Dan nanti bisa ditonton ulang dan teman-teman bisa share link yang sama, link ini untuk Anda bagikan kepada teman-teman yang menurut Anda membutuhkan ide ini, walaupun hanya singkat ya, 1 jam 15 menit. Kira-kira pesan Mas Andi kepada teman-teman khususnya dalam konteks pandemi, ya, bisa sekaligus ini menjadi closing statement untuk forum ini ya. Kalau mau lebih detail lagi datang ke Labuan Bajo, kita belajar pada Mas Andi. Saya daftar juga. Iya. Silakan Mas Andi. Iya, terima kasih Mas Fran untuk kesempatannya dan juga terima kasih para sahabat semuanya yang setia untuk mengikuti proses ini. Saya hanya mau mengatakan kepada kita semuanya bahwa kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu adalah kehidupan yang sangat berharga. Kita semuanya itu dikehendaki Dia untuk hadir ke dunia ini, bisa mewarnai kehidupan ini seperti kupu-kupu hadir, itu juga karena Dia akhirnya melalui sebuah proses, tapi ya kehadirannya selalu bisa mewarnai kehidupan ini. Maka dalam situasi apapun yang terjadi dalam diri kita, perlu ada waktu bagi kita untuk masuk di dalam kepompong diri kita, melihat jauh dari dalam kehidupan kita, mensyukuri apa yang kita miliki, dan lalu ya bergerak maju untuk bisa menjadi pribadi yang bisa bermakna bagi orang lain. Apapun itu, panggilan apapun bermakna bagi orang lain, termasuk dalam situasi pandemi seperti ini. Itu Mas Fran. Oke, terima kasih Mas Andi. Terima kasih banyak juga sudah berkenan berbagi di forum bagi-bagi ilmu. Teman-teman, forum ini saya buat dalam rangka menemani semua orang di masa PPKM yang tanda kutip harus banyak berkurung di rumah. Harus ya kalau yang merasa terpaksa. Tapi kalau yang sukarela ya tidak harus gitu. Dan supaya apa? Nggak cuma nonton film, rebahan gitu, tapi juga ada momen untuk belajar dari orang-orang hebat seperti malam hari ini kita belajar dari Mas Andi. Nah Mas Andi nggak usah keluar duluan, kita keluar barengan saja Mas ya. Iya, saya takut sendirian. Audiens kita hebat-hebat soalnya. Nah, saya mau garis bawahi begini, teman-teman semua. Ini saya hanya mengutip kata-kata Mas Andi, membahasakan kembali bahwa kita hidup karena Tuhan punya rencana. Begitu ya. Karena itu hidup kita berharga. Nah, karena berharga, mari tunjukkan keberhargaan itu dengan apa? Apapun yang kita alami, syukuri, dan kita memilih untuk bahagia. Seimbangkan seluruh roda kehidupan kita agar kita pun betul-betul menjadi pribadi yang berintegritas, integral. Ya, tantangan selalu ada, masalah akan selalu muncul, dan justru dari situlah kita akan semakin dimatangkan. Demikian teman-teman, terima kasih untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Sehat dan sukacita selalu. Ya, salam buat keluarga. Kita saling mendoakan semoga pandemi segera berakhir dan hidup kita semakin maksimal, semakin bergairah, dan jangan lupa terus semakin berbagi kepada setiap orang yang kita jumpai. Sampai jumpa. Selamat malam. Oh iya, hari Rabu lusa boleh berkunjung lagi di forum yang sama ya, channelnya Frans Budi Santika di YouTube. Selamat malam. Selamat malam Mas Budi, teman-teman. Malam.